Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya bersyukur karena melalui program Bible and Coffee ini, program ini boleh menguatkan hati setiap umat Tuhan. Dan biarlah melalui program ini banyak umat Tuhan dipulihkan kehidupannya. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan firman itulah yang membersihkan kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, kita selalu diperbaiki kehidupan kita. Kita rindu bahwa diberikan kepada kita hati yang baru, hati yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah terang bagi langkah kami, pelita bagi jalan kami. Sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami rindu firman-Mu, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun setiap kita berada, ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan setiap kita di hari ini. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya ulangi sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, ada banyak orang bilang, ya udahlah, biar Tuhan aja lah yang tahu isi hati saya. Betul, Tuhan tahu isi hati kita, tapi manusia melihat perbuatan kita. Manusia tidak mengetahui isi hati kita, Tuhan yang tahu isi hati kita. Tapi manusia melihat isi hati kita dari perbuatan kita, dari kebaikan yang kita lakukan karena respon dari sikap hati kita. Iya kan, makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada banyak orang bilang, ya udahlah kalau kita buat baik nggak perlu dilihat sama orang lah. Betul. Tapi Alkitab bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, supaya apa? Supaya orang melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Allah di sorga. Karena itu Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka, perhatikan, melihat perbuatanmu. Yang mereka lihat apa, saudara? Perbuatan baik kita. Karena dampak dari orang yang melihat perbuatan baik kita akan memuliakan Bapa di sorga. Makanya sikap hati kita mesti benar. Kita buat baik supaya dilihat orang, atau kita berbuat baik supaya Allah dipermuliakan, itu berbeda. Itu jelas berbeda. Jangan sampai kita berbuat baik tujuannya supaya dilihat orang, bukan supaya Allah dipermuliakan. Itu jelas keliru. Tapi kalau kita berbuat baik supaya Allah dipermuliakan, sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan yang akan menyingkapkan kok segala sesuatunya. Itu sebabnya baik Rasul Paulus maupun Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita hari ini, kalau kita lakukan sesuatu, lakukan. Kalau dilihat orang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi motivasi kita memang dasarnya bukan untuk dilihat orang. Itu dulu, iya kan? Berbeda ya saudara, ketika kita lakukan sesuatu untuk dilihat orang. Lihat, dengar, Tuhan lihat hatimu. Motivasi kita dasarnya dari hati.
Kalau motivasi kita untuk dilihat orang itu udah keliru. Tapi motivasi kita agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, itu jelas berkenan kepada Tuhan. Jadi biarlah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi dari mana orang tahu kebaikan hati kita? Dengan perbuatan kita. Gitu loh. Dari mana manusia yang gak bisa lihat hati ini bisa tahu isi hati kita, perbuatan baik dari hati kita? Dari mana? Dari perbuatan baik kita. Jadi sikap hati itu yang penting. Sikap hati kita pada akhirnya menentukan apa dasar kita berbuat baik. Apakah perbuatan baik saya supaya dilihat orang, atau perbuatan baik saya supaya mempermuliakan nama Tuhan? Itulah sikap hati yang akan menentukan ke arah mana motivasi kita melakukan perbuatan baik. Karena pada dasarnya perbuatan baik kita nanti akan dilihat orang. Tapi bukan itu tujuan kita. Iya kan? Bukan untuk dilihat orang. Tujuan kita supaya ketika orang melihat perbuatan baik, mempermuliakan Bapa di sorga. Berarti bukan untuk melihat orang, tapi untuk mempermuliakan Bapa. Jangan salah, jangan sampai tujuan kita justru bukan untuk mempermuliakan Bapa. Justru untuk orang melihat perbuatan baik kita dan motivasi kita agar kita yang dimuliakan. Wow, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang tadinya perbuatan baik kita untuk dilihat orang, untuk memuliakan Allah, sekarang kita curi kemuliaan Allah supaya orang memuliakan kita. Oh, baik banget nih orang lu, bantu orang. Wih, baik banget nih orang, tolong orang. Waduh, baik banget. Kita buat sesuatu karena kita terlalu banyak. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Masakan Tuhan tidak mau, masakan kita sudah ditolong Tuhan, kita tidak mau buat sesuatu bagi sesama kita? Alkitab hari ini mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Tapi bukan supaya tujuan akhirnya bukan supaya orang melihatmu, tapi tujuan akhirnya adalah supaya Bapa dipermuliakan. Kalau orang melihatmu nggak apa-apa, tapi jangan itu goalnya. Jangan itu goalnya. Goalnya adalah Bapa dipermuliakan gitu. Jadi berbeda, saudara. Sehingga akhirnya kita menyadari apapun yang kita perbuat, Rasul Paulus kembali ingatkan kepada kita, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Apapun yang ada dalam hati kita, motivasi kita melakukan segala sesuatu, itu Tuhan tahu. Kalau motivasi kita melakukan nolong orang, bantu orang untuk nama Tuhan dipermuliakan, itu Tuhan tahu dan Tuhan yang akan membalasnya buat setiap kita. Tapi kalau motivasi kita agar orang mengenal kita, agar orang mengetahui pelayanan kita, agar orang mengenal siapa yang menolong mereka, wow, kita sudah mencuri kemuliaan Allah. Hari ini yuk sama-sama, biarlah setiap orang boleh melihat kebaikan hati saudara dan saya. Kita lihat, orang akan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Karena dari Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pastikan setiap kita memiliki motivasi yang berkenan karena Allah melihat hati. Manusia hanya melihat respon, hanya melihat tindakan. Tapi Tuhan membaca apa yang menjadi motivasi kita melakukan segala sesuatu. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali diajar dididik dalam kebenaran firman-Mu. Agar biarlah apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami dengan satu tujuan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat benih firman-Mu hari ini. Tuhan, bukakan, singkapkan bagi kami setiap kebenaran yang ada. Sehingga akhirnya ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa mempermuliakan nama Tuhan Yesus oleh karena apa yang kami buat. Sehingga pada akhirnya banyak jiwa datang oleh karena Tuhan percayakan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup umat Tuhan dimanapun mereka berada.
Bahkan mereka yang memerlukan jalan keluar hari-harinya, Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Kami lihat mujizat, kami lihat campur tangan Tuhan, kami lihat kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pakai hidup kami untuk menjadi terang, pakai hidup kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa mempermuliakan nama Tuhan Yesus melalui hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.